Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para peserta tahfidz weekly dan juga program talaqi Al-Quran 30 juz ya, bil ghaib riwayat Hafiz an Asim, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua bimbingan, ya, bimbingan untuk terus berada di dalam koridor syariatnya, untuk terus berada di dalam jalur pengamalan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang semakin bertambah zaman, semakin bertambah waktu, maka semakin banyak pula tantangan-tantangan yang mungkin sedikit banyak menyurutkan semangat kita di dalam istiqomah, ya, menjalankan syariat, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangannya. Nah, alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini RC Rumah Sanad Indonesia berkenan, ya, hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Bogor, untuk mencoba memberikan wadah atau memberikan fasilitas bagi para insya Allah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui menghafal Al-Quran. Satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan aktivitas menghafal ini, bisa dikatakan bahwa aktivitas menghafal ini adalah aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari peran Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, itu adalah Nabi yang ummi. Ya, apa makna ummi? Ya, ummi di sini bukan ibu, ya. Ummi di sini artinya adalah la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa membaca, Nabi yang tidak bisa menulis. Pertanyaannya, Ustadz, apakah dengan kondisi seperti itu, mohon maaf, Nabi, ya, katakanlah tidak cerdas? Kita katakan tidak. Kita katakan Nabi itu cerdas, ya. Para sahabat itu cerdas. Tetapi masalahnya memang pada waktu itu, pada zaman itu, kultur yang beredar di masyarakat, ya, di Arab pada waktu itu, ya, bukanlah masyarakat yang menyebar baca tulis. Sisi lain pun menguatkan bahwa, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus, ya, fil ummiyin, di kalangan umat ummi. Ya, sekali lagi, ummiyin artinya adalah umat ataupun kaum la yaqra'una wa la yaktubun. Mereka tidak bisa membaca dan mereka juga tidak bisa menulis. Rasul minhum, ya, seorang rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim, yang tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayatnya.
wa yuzakkihim, dan juga memberikan tazkiyah, pembersihan jiwa, penyucian jiwa, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, ya, al-kitab wal hikmah. Alkitab wal hikmah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan ketika disandingkan antara alkitab wal hikmah, maka maknanya alkitab itu Al-Qur'an, al-hikmah itu artinya adalah as-sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan mereka pada waktu itu ya merupakan masyarakat yang berada dalam kesesatan yang nyata, ya. Nah, jadi ya aktivitas menghafal ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi di masyarakat Arab berkembang di antara mereka yang hafal syair-syair, ya, membuat syair kemudian hafal, kemudian ya berlomba-lomba di dalam membuat syair tersebut. Kemudian setelah itu para tabi'in menghafal juga, tabi'ut tabi'in menghafal juga. Dan ketahuilah bahwa aktivitas menghafal ini secara zatnya adalah merupakan bagian daripada agama ini. Ya. Tentu yang kita hafal adalah kaitannya dengan syariah ini. Terlebih yang kita hafal adalah Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syariat ini adalah dengan ya menghafal. Ya, kalau kita pernah belajar mustalahul hadis, ya ilmu yang berkenaan terkait dengan pokok permasalahan-permasalahan dalam bidang ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan, baik secara periwayatan maupun secara knowledge-nya, secara pengetahuannya, maka ya penilaian hadis yang sahih itu ya itu kan yang diriwayatkan oleh seorang adil dan dhabit. Ya, seorang adil dan dhabit. Apa makna dhabit itu? Makna dhabit itu adalah dhabtu sadrin wa dhabtu satrin, ya. Dhabtu sadrin. Yang pertama adalah kuat dari sisi hafalannya. Wa dhabtu satrin, ya, satrin itu artinya adalah tulisan. Ya, kita pernah mendengar atau Bapak Ibu mungkin pernah hafal surat Al-Qalam, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Demi Al-Qalam, demi pena. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Jadi yang pertama adalah dhabtu sadrin. Yang dimaksud dengan hadis yang sahih itu adalah perawinya dhabit, ya. Kuat dari segi hafalan, wa dhabtu satrin, dan tepat dari sisi tulisan, ya. Oleh karena itu Al-Quran itu dinamakan Al-Quran yang dibaca dan Alkitab yang ditulis, ya. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran ini betul-betul dijaga otentisitasnya, keasliannya, ya, originalitasnya dijaga melalui dua hal tadi. Pertama, melalui ya hafalan. Kita dapati keajaiban Al-Quran ini dihafal oleh siapapun. Baik itu Arabi, orang Arab asli, ya, murni orang Arab, maupun orang A'jami, orang non-Arab. Kita juga dapati Al-Quran ini dihafal oleh berbagai macam usia. Tidak hanya mereka yang ada di bangku perkuliahan, tetapi juga anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan mungkin usia-usia lanjut pun kita dapati beberapa kabar mereka juga menghafal Al-Quran. Nah, di sini mungkin tamparan juga buat saya ya, dan juga ya, alhamdulillah buat semuanya. Sedemikian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur ya setua ini ataupun semuda ini atau sekecil ini, ya, masihkah kita belum terpanggil untuk menghafal ayat-ayatnya, ya. Padahal segala wasilah, segala sarana itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Dan tentunya semakin dimudahkan wasilah-wasilah ini, semakin berat juga tantangannya, ya. Di zaman Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mungkin tantangannya tidak serumit sekarang. Ya, kita tantangan sekarang itu ya sosial media. Ya, ini memang cobaan siapapun ya, baik ustadz, dai, ya mahasiswa, penuntut ilmu. Cobaannya ada pada sosial media. Scroll, tahu-tahu sudah 2 jam, ya. Sehingga membuat kita lupa untuk baca Al-Quran, membuat kita lupa untuk
menyempatkan menghafal. Maka salah satu sarana supaya kita betul-betul terbawa pada arus ini adalah komunitas, circle, ya. Kalau bahasa sekarang itu circle pertemanan kita adalah dengan orang-orang yang memang ada wacana ataupun ada cita-cita, ada visi misi untuk menghafal Al-Quran. Jadi itu aktivitas menghafal adalah aktivitas yang tidak pernah lepas dari umat ini. Mulai dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian para sahabatnya. Ya, Abu Hurairah merupakan aktsarus sahabati riwayatan fil hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, kemudian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, sampai kepada kita sekarang, itu aktivitas yang tidak pernah lekang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, tentu pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan, ya marhaban bikum, ya. Selamat datang, ya. Kami sambut dengan penuh kegembiraan, dengan senang hati para peserta tahfidz weekly dan juga program, ya, talaqi Al-Qur'an bersanad bil ghaib 30 juz bi riwayati Hafsin an Asim, ya, min tariq Syatibiyah rahimahumullahu taala. Selamat datang, ya, tentu di lembaga kami RC Rumah Sanad Indonesia. Tentu mungkin sebagian di antara Bapak Ibu baru mendengar RC, mungkin juga di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar nama RC. Memang RC ini didirikan belum lama, ya, yaitu sekitar bulan Februari. Ya. Tujuan mendirikan RC ini tiada lain adalah menyebarkan ilmu melalui sanad-sanad, ya, kitab-kitab, terutama kitab-kitab klasik yang berada pada jalur Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullah taala, yang saya dapatkan dari guru-guru kami di Yaman, yang bersambung kepada Syekh ataupun Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Sanad merupakan wasilah, sarana, ya. Intinya adalah pada ilmu itu sendiri. Betul bahwa Ibnu Sirin pernah mengatakan al-isnadu minad-din, bahwa sanad itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, niscaya orang itu akan berbicara seenaknya sendiri, ya. Kemudian juga beliau pernah mengatakan kanu, ya, dahulu mereka, ya, para sahabat tidak pernah menanyakan terkait dengan sanad, ya. Tapi ketika terjadi fitnah, ya, terutama ini kaitannya dengan pembunuhan Utsman bin Affan, maka mereka pun bertanya, ya, coba sammu lana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami siapa, ya, para perawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang ada pada kalian. Kalau dilihat para perawinya adalah Ahlus Sunnah, maka diambil. Kalau bukan dari Ahlus Sunnah, maka tidak diambil. Nah, ini penjagaan tentunya terkait dengan agama ini, yaitu berupa sanad. Jadi latar belakang pendirian daripada Rumah Sanad ini adalah sekali lagi dalam rangka untuk menyebarkan ilmu, ya. Karena ilmu merupakan imamun lil amali, merupakan pimpinan atau pemimpin atau driver, ya, bagi sebuah amal, ya. Ya, banyak kalimat-kalimat yang berkenaan terkait dengan pentingnya ilmu, ya, sebelum beramal. Misalnya Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, ya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan bahwa ilmu itu harus kita miliki sebelum berkata dan sebelum berbuat. Nah, kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali agenda-agenda yang berkaitan dengan agenda RC. Ya, pertama tentunya adalah RC ini bergerak di bidang konsultasi pendidikan, terutama pendidikan kepesantrenan. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ya, ingin bertanya atau ingin membuat sebuah, katakanlah, pendidikan kepesantrenan dengan skala apapun, ya, skala baik mikro maupun makro, maka insya Allah RC bersedia untuk katakanlah mencoba kolaborasi terkait dengan masalah kurikulumnya, ya, penyusunan mapelnya, ya,
Dan alhamdulillah RC sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah ya. Di antaranya yang pertama adalah Paradisa Cendekia di Cibubur ya, Bekasi. Kemudian juga ada sekolah atau pesantren At-Thalibin ya di Ciapus atau di Nyalindung, Sukamantri, Taman Sari, Bogor. Dan beberapa juga yang pernah tanya-tanya ya terkait dengan apa namanya masalah pendirian sekolah. Insya Allah ya RC dengan senang hati mencoba memberikan yang terbaik apa yang diminta oleh para Bapak Ibu terkait dengan rencana-rencana masalah pendirian pesantren mulai dari awal dari nol misalnya sampai pesantren itu jadi, atau misalnya lebih fokus kepada kurikulum pesantrennya saja juga nggak ada masalah. Yang penting tadi apa namanya kami insya Allah dengan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian jika memang eh, berkeinginan punya pesantren, rumah tahfidz, rumah Quran, atau rumah yang berkaitan dengan pendidikan, insya Allah kami bantu ya. Kemudian juga RC ini bergerak di bidang dakwah tentunya ya, di bidang kajian-kajian online, offline ya. Alhamdulillah yang online awalnya sudah banyak berjalan juga. Di antaranya adalah kajian ya pada PT Nutrisius yang dulu online sekarang offline di Masjid Imam Al-Mahdi. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah sholat di situ ya, di daerah Sifor. Itu tiap bulan ya kami dapat giliran 2 kali dalam 1 bulan ya, 2 kali 1 bulan. Kemudian juga online ada kajian para dokter PMI ya dan karyawan PMI, RSPMI, Rumah Sakit PMI, itu juga kami online ya, kajian tahsin tajwid dengan menggunakan metode Al-Muhsin. Itu juga sudah berjalan. Dan tentunya beberapa kajian-kajian lainnya. Jadi sekali lagi lembaga LC ini hadir mencoba untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan ilmu, ya, terutama ilmu Al-Quran dan juga kitab-kitab klasik bersanad. Kenapa dinamakan Rumah Sanad Indonesia? Karena tadi ya, RC insya Allah memiliki sanad kurang lebih ya 400-an kitab yang jalurnya itu bersambung kepada Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani hafizahullah rahimahullah taala. Ya. Tentu masalah sanad ini nanti kita akan bahas di lain kesempatan lah ya. Artinya dari sisi pemberian segala macam-macamnya insya Allah di lain kesempatan. Nah, berikutnya adalah ya program yang bisa dikatakan terbaru itu adalah ada 2 program yang diluncurkan ataupun yang di-launching oleh RC. Ya, yang pertama adalah program Tahfidz Weekly ya. Program Tahfidz Weekly. Apa itu program Tahfidz Weekly? Program Tahfidz Weekly itu gambarannya, deskripsinya adalah program yang mengakomodir siapapun lah ya. Kalau di flyer itu ada yang orang dewasa, adult sama kids ya, untuk yang anak kecil ya. Yang mengakomodir siapapun yang ingin menghafal, mengikuti aktivitas menghafal ya. Di sini tentu Tahfidz Weekly ini lebih ke arah proses ya, lebih ke arah proses, bukan hasil ya. Maksudnya begini, maksudnya ya bagaimana sih proses menghafal yang baik dan benar? Bagaimana sih proses menghafal itu kita nikmatin ya? Karena bicara hasil, para penghafal Quran tentu punya pengalaman masing-masing lah ya. Punya pengalaman masing-masing terkait dengan hasil. Ada yang mampu menghafal 30 juz 100 hari gitu kan. Ada yang mungkin lebih banyak daripada itu, lebih sedikit daripada itu ya. Tetapi yang ingin disampaikan di program Tahfidz Weekly itu adalah proses menghafalnya itu. Bagaimana kita menikmatinya, enjoy dengan menghafalnya, dan supaya kita tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah menghafal Al-Qur'an gitu kan. Kenapa? Karena majal, tempat, wadah untuk menghafal Al-Qur'an itu di sekeliling kita ternyata cukup banyak. Maka ini saya coba memberikan apa ya, sama-sama ya, wadah bersama-sama untuk
mencoba menghafal Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi yang dinilai pentingnya adalah aktivitas menghafal itu sendiri. Ya, karena memang kadang-kadang saya sendiri juga mengalami menghafal sendiri tidak disetorkan, sehingga banyak hafalan-hafalan masa lalu yang ketika saya hafalkan kemudian berikutnya itu ternyata banyak salahnya karena tidak disetorkan. Maka ini pentingnya juga muhafidz ya, muhafidz dari hafadha yuhafidhu tahfidzan, orang yang menerima setoran hafalan ya. Terlebih lagi muhafidnya adalah yang sudah bersanad, itu lebih bagus lagi. Yang sudah pernah hafal 30 juz, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena orang yang muhafid, orang yang sudah pernah hafal Al-Quran, apalagi bersanad, dia pasti insya Allah biiznillah tabaraka wa ta'ala pada umumnya dia tahu kesalahan-kesalahan detailnya ya, kesalahan-kesalahan detailnya. Pasti ada yang mengganjal kalau misalnya pun dia ragu-ragu, oh ini kayaknya ada yang salah gitu. Sehingga merujuklah kepada mushafnya gitu kan. Nah, jadi ini pentingnya seorang penghafal Al-Quran menyetorkan hafalannya kepada muhafidz yang sudah pernah hafal 30 juz atau yang sudah pernah hafal apa yang akan disetorkan ya. Itu lebih bagus ya. Nah, jadi ini program yang pertama yang terbaru yaitu ya tahfidz weekly yang diadakan sepekan sekali, dan itu pun waktunya ya 1,5 jam. Nanti kita akan sebutkan detail-detailnya ya. Yang kedua adalah program ya talaqi Al-Quran bil ghaib ya, program pengambilan sanad Al-Quran 30 juz ya dengan riwayat Hafiz an Asim ya, diriwayat Hafiz an Asim min thariq Syatibiyah. Riwayat tentu dari segi bacaan Al-Quran itu yang terkenal ada 7 lah ya, sampai ada yang menambahkan sampai 10. Tapi yang paling terkenal dan menyebar adalah riwayat Hafiz an Asim ya, riwayat Hafiz an Asim. Jadi bacaannya itu adalah Asim. Yang meriwayatkan bacaan Asim itu Hafiz. Nah, yang membukukan ya, katakanlah yang membukukan alur bacaannya adalah Syatibiyah, Imam Syatibiyah ya. Nah, itu nanti program ini memang bagi mereka yang sudah pernah hafal 30 juz ya. Nah, kami ada screening tersendiri. Tentu yang pertama adalah dasar-dasar metode Al-Muhsin sebagai acuan. Kemudian Gharib Al-Quran, kami juga bagikan filenya kepada peserta. Yang kedua tentu ada 2 langkah. Yang pertama, kita uji terlebih dahulu 30 juznya, hafalannya ya. Hafalannya 30 juz ini kita uji terlebih dahulu, atau langsung talaqi ya 30 juz itu sampai mendekati juz 30 nanti ya, itu kita minta ya para peserta yang talaqi Al-Qur'an bil ghaib 30 juz ini untuk mengitqankan dulu ya. Nanti kita uji mungkin sekira 4 pertanyaan gitu kan, kita uji karena itu bagian daripada syarat ya, karena kan bil ghaib ya. Nanti baru setelah lulus ujian dia lanjutkan, misalnya kita stop dulu sampai surat ya katakanlah surat Ad-Duha. Nah, nanti Ad-Duha sampai An-Nas itu akan diambil ya, bacaan yang bersanadnya setelah selesai ataupun lulus ujian hafalannya yang 30 juz itu. Nah, itu ya. Jadi ada 2 model ya, model. Yang pertama dari tadi dari awal kita uji terlebih dahulu, yang kedua itu adalah setelah dia ngambil sanad bacaan Al-Quran ya, sampai juz 30 ataupun ya juz 30 ya juz amma, mendekati akhir, mendekati An-Nas, kita stop dulu. Kita berikan waktu untuk murojaah 30 juz, itqan, baru kemudian kita uji. Baru setelah itu bisa diselesaikan sampai An-Nas. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi dua program inilah yang terbaru yang diluncurkan. Beberapa yang bil ghaib ini sudah berjalan lah ya, sudah berjalan. Nah, tahfidz zikri ini insya Allah akan kita gulirkan pada hari Senin sama Rabu ya. Untuk hari Rabu
memang untuk tempat ini kapasitas dewasa ini kurang lebih 8 ya. 8 orang ya. Kalau 10 agak sempit lah ya. Nah, untuk anak-anak mungkin bisa sampai 10. Nah, disebabkan yang daftar ini memang masih belum ideal untuk anak-anak, maka ya komposisinya untuk hari Rabu itu adalah bapak-bapak ya, bapak-bapak hari Rabu bapak-bapak dewasa, sedangkan untuk hari Senin ini adalah ibu-ibu ya ataupun wanita muslimah dengan anak-anak nanti hari Senin ya. Demikian pula untuk pembagian apa komposisinya yang apa namanya yang talaqi 30 juz bil ghaib ini nanti yang akhwat ya nanti sambil setelah ini perkenalan itu di hari Senin ya. Nah, yang ikhwan itu di hari Rabu ya, di hari Rabu. Nanti untuk jamnya nanti bisa nyusul ya by WA ya. Tapi secara umum seperti itu. Nah, itu program yang sudah diluncurkan dan sekarang sudah berjalan dan tentu kita juga merencanakan akan mengadakan semacam webinar ya tahsin Al-Fatihah bersanad kepada Rasulullah SAW gratis lah ya. Nanti baru setelah itu kita akan follow up, kita jaring seperti apa antusiasme para peserta terkait dengan eh, tahsin Al-Quran ya. Nanti setelah itu akan ada pembelajaran metode Al-Muhsin ya. Nah, ini terkait dengan RC ya, Rumah Sanad Indonesia. Sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para peserta tahfidz dzikri dan talaqi Al-Qur'an bersanad. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ya di jannahnya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini yaitu majelis Al-Qur'an sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada alur ya acara kita pada kesempatan kali ini, mungkin tidak ada salahnya kami mempersilahkan kepada para peserta untuk memperkenalkan diri secara singkat. Pertama adalah nama, kemudian asal, kemudian program yang diikuti, ya, kemudian motivasinya apa. Ya. Silakan mungkin dari saya random saja ya, dari Pak Urip, silakan. Bismillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Urip, tinggal di Pakuan Regensi, Klaster Wastu Kancana. Terus, apalagi tadi motivasi ya? Ikut program. Programnya ikut program Tahfidz Weekly ya? Iya, Tahfidz Weekly. Motivasinya apa? Motivasinya ya ingin memperbaiki bacaan aja dan menambah hafalan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Urip, syukran. Oke, selanjutnya ada Pak Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Pak Kurniawan. Mangga Pak Kurniawan. Ya, motivasinya belajar Ustaz. Belajar ya. Ya, insya Allah. Domisilinya di mana nih? Saya di Dramaga Ustaz. Oh, Dramaga ya. Dramaganya sebelah mana tuh? Luas. Di Komplek IPB Sinarsari. Oh, Sinarsari ya. Mahasiswa sekarang? Enggak. Oh, sudah berkeluarga Ustaz. Oh, sudah berkeluarga. Siap, siap. Ahlan wa sahlan Pak Kurniawan ya. Oke, cukup. Berikutnya ada Galaxy A32 nih siapa nih? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Nama Ane Burhan dari Tajur Halang Ustaz. Silakan. Ikut program apa? Insya Allah mau ikut Gimana? Ya, Insya Allah mau ikut program Tahfidz Weekly dan Bahasa Arab Ustaz. Oh gitu, ya. Tahfidz Weekly sama Bahasa Arab. Ya. Oke. Barakallahu fikum. Motivasinya apa, Akh Burhan? Ya mau semakin lah memperdalam lagi ilmu Al-Quran dan khususnya di bahasa Arab sama hafalan Ustaz. Ya, oke.
Siap, Insya Allah. siap. Mohon doanya. Ya, insya Allah muwafakin insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian ada ini Riyati Sri Hartini. Nyimak Ustadz. Oh, iya. Oke. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Ahlan wa sahlan Muhammad Iqbal. Halo Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Iqbal, asal dari Kemang, sekarang di pondok pesantren tinggalnya, masih mahasiswa, ikut program Talaki Quran Bersana Ustaz, Insya Allah. Motivasinya apa Ustaz Iqbal? Motivasinya ya semoga dengan berguru dengan guru yang bersanad itu bisa membimbing saya 30 juz sebelum meninggal lah gitu. Masya Sampai saat ini karena kan Allah. 30 juz sangat sulit gitu Ustaz. Mungkin Benar. karena dulunya dulu di pondok mungkin ya. Walau alam atau enggak. Hmm. Ya, jika ada guru yang bersanad kompeten mungkin itu bisa salah satu turun keberkahan dan saya bisa hafal Quran gitu. Iya. Barakallahu fiik. Muyassar insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Selanjutnya ada Pak Rayisman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam kenal. betul. Iya. Ya, Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah saya bahagia sekali nih bisa bergabung dengan Antum Ustaz. Iya, iya. Karena emang kalau nama Raisman Ustaz, seperti yang Ustaz tadi sampaikan benar pengucapannya. Iya Ustaz. Terus kalau tinggal Alhamdulillah sekarang di Bogor Ustaz. Bogor mana ini? Saya baru pindah juga Ustaz. Afwan Ustaz. Dari mana? Kalau asli saya dari Bali Ustaz. Masya Allah. Masya Allah gitu. Masya Allah. Ini juga Masya Allah. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Masya Allah. Motivasinya apa nih? Ya, motivasinya sesuai wasiat Nabi berpegang teguh pada Al-Quran Ustaz, supaya selamat dunia dan akhirat Ustaz. Masya Allah. Amin, Siap, amin, siap. amin. Saya panggil berarti Pak Rayisman ya? Ya, boleh Ustaz. Ya, Silakan ya. Ustaz. Siap, siap. Jazakallah Ustaz. Bayakum. Oke, terima kasih. Syukron. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada Dila Kartika. Mungkin silakan. Atau selanjutnya Fuad. Silakan Fuad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sih kenal banget ini. Kenal Ustaz, Kalau tetangga iya, antum. tetangga. Ya, perkenalkan nama saya Fuad ya. Tinggal di Ciapus, kebetulan tetangganya Ustadz. Iya. Motivasi ya pengen belajar, pengen memperdalam dan pengen lebih dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Fuad. Barakallah. Oke, selanjutnya Bu Cici. Silakan Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sri Supiati, tapi biasanya dipanggil Cici. Siap. Saya saat ini tinggal di Bekasi, Ustadz. Oh, gitu. Iya. Berarti kemungkinan untuk tahfidz weekly-nya online ya? Iya Ustadz, insya Allah. Oh iya, iya. Oke, nggak ada masalah ya. Nanti juga kami coba akomodir beberapa orang yang memang nggak bisa offline ya. Ternyata mereka tinggalnya ada yang Parung segala macam jauh-jauh ya. Iya, Jadi kita coba akomodir yang online juga seperti apa mekanismenya. Oke, terima kasih ya Bu Cici. Iya, motivasinya apa Bu Cici? Motivasinya sebenarnya pengen memperbaiki diri dengan dekat dengan Al-Quran. Dengan dekat Al-Quran, maka pengen semakin cinta sama Robnya, Ustaz. Amin, Masya Allah, barakallahu fiki. Ya, Ustaz. Iya. Oke, selanjutnya ada yang belum. Oke, cukup ya, saya kira cukup. Baik. Terima kasih barakallahu fikum semuanya ya. Mudah-mudahan perkenalan ini memberikan
kepada kita semangat ya, karena lagi-lagi circle itu sangat penting bagi kita, dan sebuah teori dalam pendidikan, al-insanu yu'athiru ghairahu wa yata'atharu bi ghairihi. Manusia itu bisa mempengaruhi orang lain dan terpengaruh dengan orang lain. Maka pengaruh mana yang harus kita ikuti gitu kan? Tentu pengaruh yang positif, circle yang positif, circle yang the best, yang terbaik adalah circle yang berada dalam lingkaran Al-Qur'an ya. Apapun berbicara tentang Al-Quran, maka itu adalah circle yang terbaik. Mulai dari caranya, membacanya, pengambilan sanadnya, itu adalah yang terbaik ya. Maka ini insya Allah ini jadi wadah kita untuk terus istiqomah tentunya, yang menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada nanti kita akan buka dialog ataupun diskusi lah ya, terkait dengan banyak hal tentunya. Nanti ada yang mau ditanyakan juga kami persilahkan. Nah, yang patut kita sampaikan terkait dengan pertemuan ini, Tahfidz Weekly ini, adalah hal-hal yang harus kita sepakati bersama ya. Karena mohon maaf, ini di layar sudah terlihat. Sudah ya, oke. Ini ya, materi. Untuk materinya sudah dibagikan ya oleh admin. Oke, nah ini ya, oke. Nah ini untuk materi pada kesempatan malam ini, yang pertama adalah mengenal metode Al-Muhsin, kemudian screening metode Al-Muhsin, yang ketiga SOP dan juknis menghafalnya ya. Tentu setiap kita insya Allah apalagi hidup di Indonesia ini banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membaca Al-Quran ya. Banyak sekali metode-metode yang beredar di Indonesia ya. Dulu kalau kami waktu di Yaman itu, yang kami pantau memang tidak ada metode yang beredar gitu kan. Artinya seorang bapak, seorang ayah langsung saja mendidik kepada anaknya untuk ngambil Al-Quran ya, semacam kayak talqin gitu ya, ngebimbing seperti itu. Jadi metode itu banyak di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam ya. Kemudian alhamdulillah orang Indonesia banyak para alim ulamanya lah ya, banyak para penghafal Al-Qur'annya, banyak para praktisi-praktisi, akademisi-akademisi yang berkecimpung di dalam ilmu Al-Qur'an ya. Tentu masing-masing kita pernah punya riwayat untuk membaca Al-Qur'an ya. Sebelum kita masuk kepada Al-Qur'an itu ada langkah berupa metode ya yang dilewati oleh kita. Nah, untuk metode Al-Muhsin ini mungkin sedikit saya coba gambarkan bahwa secara umum ini berpegang pada prinsip teori kuat, praktik tepat ya. Dan ini akan didapati ketika Bapak Ibu ya, atau kita semua masuk kepada kelas tajwid intensif ya. Karena nanti kelas tajwid intensif ini lebih detail lagi penguasaan materinya dan praktik tepatnya ya. Bagaimana ketika kita membaca ayat Al-Quran itu teori dan praktiknya atau teorinya sudah mengiringi di kepala kita, di pikiran kita itu sudah mengiringi ya. Praktiknya pun juga tepat. Nah, penyusunnya saya sendiri ya. Ini juga mudah-mudahan jadi amal jariah tentunya ya. Alhamdulillah saya pernah ya diberikan amanah untuk menuntut ilmu di Yaman tahun 2006 lah ya, kurang lebih selama 4 tahun, bertemu dengan masyayikh, para guru, para ustadz. Tentu saya mengharap keberkahan dari ilmu para masyayikh juga yang bisa memberikan manfaat ya, karena hakikat ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi bagaimana bermanfaat. Bagaimana kata ulama, laisal ilmu ma hufidha wa innama ma nafa'a ya. Ilmu itu bukanlah apa yang dihafal, tapi ilmu itu apa yang bermanfaat ya. Ketika ilmu bermanfaat, maka itulah hakikat ilmu. Jadi bukan hanya sekedar dihafal ya.
Ya, alhamdulillah ketika di Yaman saya berkesempatan bertemu dengan para masyayikh, para ustadz, dan saya termasuk orang yang mungkin agak semangat di dalam memburu sanad lah ya. Beberapa sanad seperti Matan Al-Jazariyah ya dari 2 jalur, kemudian juga matan sanad matan-matan yang lainnya. Dan yang paling banyak tentunya dari jalur ya Syekh Muhammad Salih Al-Wadi. Syekh Salih Al-Wadi ya, beliau adalah ahli hadis dari Yaman dan masih hidup hafizahullah taala, tinggal di kota Son'a ya, ibu kota Yaman. Itu beberapa kali saya coba ikutin khutbahnya ya, khutbahnya. Nah, jadi periwayatan saya jalurnya melalui beliau sampai kepada Imam Asy-Syaukani, sampai kepada para pengarang kitab-kitab klasik. Nah, kitab-kitab klasik ini banyak dari berbagai disiplin ilmu ya, mulai dari bahasa Arab, ada nahwu, sharaf ya, di situ ada jurmiyah, kemudian alfiyah ya, kemudian juga ilmu-ilmu Al-Quran, al-itqan fi ulumil Quran, ilmu hadis ya, baik itu dari sisi periwayatan maupun diriwayatannya ya, periwayatan diriwayatan seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Ini alhamdulillah ya, karena perlu saya sampaikan juga sebelum saya pulang ke Indonesia, dan waktu itu memang umroh terlebih dahulu ya. Saya dipanggil oleh ya katakanlah guru-guru yang ada di situ, salah seorang guru ya dipanggil, Ta'al ya, coba main ke rumah saya ya. Saya mau kasih kenang-kenangan. Saya kira kenang-kenangan berupa pakaian atau apa gitu kan. Ternyata kenang-kenangannya adalah jalur periwayatan sanad itu ya. Jadi sependek yang saya tahu memang yang alumni Yaman ya, waktu angkatan saya ataupun di atas saya, untuk menyambungkan jalurnya itu ya alhamdulillah hanya saya yang tahu gitu kan. Walaupun secara sanad mereka dapat, tetapi untuk menyambungkannya itu memang ada jalur-jalurnya ya. Jalur-jalurnya. Itu kan namanya sanad ya. Artinya penyambungan jalur-jalur itulah yang cukup penting ya. Nah, tinggal nanti pemberian sanad itu antara satu murid dengan murid yang lain nanti beda-beda, tergantung. Misalnya ada yang dari segi hafalan, ada yang segi bacaan, itu beda-beda ya. Dan tentu pemberian sanad kitab ini tidak seketat pemberian sanad Al-Qur'an lah ya. Itu sedikit berbagi terkait dengan sanad. Maka kemudian saya coba tuangkan sanad-sanad yang dimiliki ini dalam sebuah wadah RC ya, Rumah Sanad Indonesia. Walaupun tentu di luar sana banyak juga para ustadz, para asatidz yang memiliki sanad ya, tapi masing-masing punya jalurnya. Nah, tentu riwayat pembelajaran Al-Quran, tentu saya dari kecil alhamdulillah berada di lingkungan yang dekat dengan Al-Quran ya. Bapak Ibu juga mengajarkan kepada saya, kemudian ustadz-ustadz di kampung juga mengajarkan saya. Metode yang pertama yang saya pakai adalah Al-Baghdadiyah ya, Al-Baghdadiyah, di mana prinsip awalnya itu dengan huruf mati. Kemudian ada juga metode Kempekan Cirebon. Metode Kempekan Cirebon ini ciri khasnya adalah dari sisi langgam ataupun irama ya. Nah, iramanya ini memang mirip dengan apa yang ada di Yaman ya, terutama Syiah Zaidiyah ya. Syiah Zaidiyah ketika mereka ngaji itu mirip sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, itu langgam kepekan. Jadi mengedepankan kefasihan ya, mengedepankan kefasihan ya. Waktu kecil seperti itu, kemudian juga sempat merasakan metode Iqra ya. Sampai kepada kemudian alhamdulillah ketika di Yaman ngambil sanad Al-Quran 30 juz ya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman itulah saya coba susun metode Al-Muslim ini ya,
dan terbagi menjadi 4 kelas, ada baca Al-Quran, tajwid intensif, gharib Al-Quran, dan tahsin, dan keempat itu adalah kelas irama Al-Quran, tentu dasar-dasarnya. Alhamdulillah juga waktu saya di pesantren sempat belajar irama ataupun langgam Al-Quran. Nanti di sini kita akan bedah juga di kelas ini terkait dengan hukum ya, mempelajari irama Al-Quran, karena ini juga sisi lain menjadi polemik bagi sebagian yang pengen sebenarnya bisa, cuma ada potongan-potongan video yang tidak membolehkan, potongan-potongan video yang katakanlah mengharamkan segala macam. Nanti kita akan bedah dan bahas lah ya. Nah tentu bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, jika biidznillah tabaraka wa ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa menyelesaikan kelas baca Al-Quran ini yang terdiri dari 4 jilid ya, maka insya Allah kurang lebih ya waktunya 48 jam. Ini kenapa kita ukur 48 jam, karena pernah diterapkan di bimbel ya. Bimbel itu 24 pertemuan, satu pertemuannya kurang lebih ya 1 jam setengah ya, berarti kan 24 ya, 24 pertemuan, satu pertemuan 1 jam setengah ya, kurang lebih 48 jam itu bisa selesai 4 jilid ya. Kemudian yang berikutnya terkait metode Al-Muslim juga ini adalah terkait dengan irama pembelajarannya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar di sekolah IT Islam Terpadu, yang mendominasi memang metode ummi ya, metode ummi itu ya cukup mendominasi dan begitu terstruktur dan sistematis tentunya. Nah kalau diperhatikan irama metode ummi itu menggunakan irama metode Rost ya. Jadi kalau bicara irama memang itu ada 7 ya sampai 8 lah ya, tergabung dalam sebuah kalimat suni'a bisihrika ya. Suni'a bisihrika. Sod itu soba ya, nun itu nahawan, ain itu adalah ajam atau jiharka, ba itu bayati, sin itu adalah sika, ha itu adalah hijaz atau hijaz ya, ro itu adalah rost, kaf itu adalah irama kurdi. Nah kalau irama kurdi itu sering dibawakan oleh Al-Ustadz Muzammil Hasballah, itu irama kurdi ya. Nah untuk metode ummi itu menggunakan irama rost ya, irama rost. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu menggunakan irama rost ya. Irama rost tentu dari segi pembawaannya lebih ke arah semangat gitu kan, penuh determinasi ya. Imam-imam Masjidil Haram itu lebih ke arah rost ya, Imam Sudais misalnya itu irama rost. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu irama rost. Sudais Suraim juga sama ya, Syekh Suraim juga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Demikian pula ya irama Syekh Mahir Mu'ayqili juga kurang lebih sama ya. Bayati, lebih ke arah bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu irama bayati ya. Nah, metode Al-Muslim ini menggunakan irama nahawan. Nah, nahawan ini salah satu nama irama yang memang dari segi nama diambil dari nama daerah sekitar atau wilayah Iran ya. Nah, munculnya irama-irama ini memang tidak lepas dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di Indonesia mungkin masing-masing daerah ada makanan-makanan yang berbeda, yang ciri khas yang tidak dimakan oleh daerah yang lainnya, dan itu menentukan bagus tidaknya, jernih tidaknya suara ya. Kalau misalnya kita boleh ambil contoh daerah timur ya, orang-orang NTB, orang NTT itu cenderung suaranya luar biasa ya. Demikian pula orang-orang Aceh itu cenderung suaranya luar biasa. Tapi kalau orang-orang Jawa secara umum ataupun yang di Pulau Jawa
untuk mendapatkan suara jernih segala macam itu butuh effort luar biasa, ya. Ya, saya dulu pernah mengikuti kelas qori ya biasanya sebutnya. Ya, pernah belajar sedikit-sedikit yang enggak mendalam lah, ataupun qira namanya itu. Itu sempat gurah juga ya, walaupun saya enggak tuntas gurahnya gitu kan. Enggak tuntas. Itu sangat sakit sekali. Ya, karena mengeluarkan lendir-lendir, dahak-dahak yang ada di hidung sama yang ada di mulut. Tapi kalau kita dengar katakanlah ya orang-orang timur ya, NTB ataupun NTT atau yang baratnya Aceh, itu luar biasa mereka. Itu juga ya tidak lepas dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad alima kullu unasin masyrabahum. Ya, manusia bisa diketahui dari masyrabahum, ya, tempat minum dan minum mereka, tempat makan dan makan mereka. Nah, maka kita dapati perbedaan antara suara orang-orang gunung dengan suara orang-orang pantai. Itu kita dapati ya. Nah, irama nahawan ini lebih identik dengan irama yang simple ya, dengan tangga yang simple ya, tangga ini ya. Simple itu maksudnya adalah naik turun naik turun. Jadi kalau kita sedikit gambarkan irama itu ada yang naik, kemudian ada yang menggantung, ada yang turun. Istilah Arabnya itu naik itu adalah su'ud, naik ya. Kemudian mu'allaq itu datar ataupun ya datar, kemudian turun itu nuzul ya. Itu turun. Atau juga kadang-kadang diibaratkan dengan waqaf. Waqaf tam ya. Tam itu sempurna. Sempurnanya itu bisa naik, bisa juga turun. Contoh ya, yang naik itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jimnya naik, itu tam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tam, turun. Ya. Baru setelahnya bisa naik, kemudian datar, kemudian turun. Nah, di metode al-mus ini lebih simpel, naik turun saja ya. Amma yatasaalun. Naik. Anin naba'il azim. Turun. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga terkait dengan dasar-dasar metode al-musin, dan ini mungkin sedikit banyak membedakan metode yang lain. Yang pertama, metode al-musin ini memulainya dengan huruf mati ya, sama dengan metode al-Baghdadiyah, dan berbeda dengan metode Iqra ataupun Umi dan yang sejenisnya ya. Kenapa penyusunnya lebih memilih yang mati? Karena inilah ya di awal surat Al-Baqarah mengawalinya dengan huruf yang mati ya, ataupun al-ahruf al-muqatta'ah namanya ya, atau fawatihus surat, pembuka surat-surat. Alif lam mim. Nah, itu huruf-huruf mati ya. Dan kedua, unsur terkecil ya sebelum kata ya, sebelum kalimat adalah huruf. Dan huruf yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah huruf yang murni, yang tidak diiringi dengan harokat ya. Artinya kalau sudah ada harokatnya berarti ada unsur lain yang masuk pada huruf tersebut. Itu alasan ataupun prinsipnya ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi level harokat berdasarkan tinjauan gramatikal Arab dari sisi berat dan ringannya dalam pengucapan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan metode Iqra, metode Umi itu mengawalinya dengan fathah ya, a i u ya, baba gitu, tata, tasa. Nah, di metode al-mus ini mengawalinya dengan dhammah ya, dengan dhammah. Kenapa? Karena secara gramatikal Arab dhammah itu pengucapannya lebih berat ya. Makanya dia ketika kita ucapkan dengan kedua bibir mencucu, mengumpulkan dhammah gitu kan, ya. Kemudian fathah setelahnya a, kemudian kasroh, kemudian sukun ya. Dalam tinjauan bahasa Arab itu kan ada kata-kata ataupun huruf-huruf yang dia tidak muncul. Karena apa? Karena lithiqolihi. Karena lithiqol. Karena beratnya. Ya. Contoh misalnya yad'u ya, yad'u, da'a yad'u.
Nah, kenapa wawunya nggak muncul? Yad'u gitu kan? Karena berat. Yad'u ya, lan ya, katakanlah yad'u ya. Yad'u. Tapi ketika misalnya dia berharokat fathah diawali, nanti ini sedikit ke bahasa Arab ya. Ketika diawali dengan huruf-huruf nasab, misalnya lan ya, maka lan yad'uwa gitu kan. Nah, dia bisa muncul gitu. Nah, berarti dhamma ini lebih berat daripada fathah. Nah, ini secara perbedaannya lah ya. Kemudian pelafalan huruf zal itu kita yang kami dapatkan memang untuk tuntas pelafalannya dan tidak salah itu adalah dengan mengeluarkan ujung lidah kita sedikit ya. Kemudian juga di level tajwid intensif tadi yang teori kuat praktik tepat itu menekankan pentingnya makharijul huruf dan sifatul huruf sehingga ada latihan takhrij ya. Takhrij itu adalah mengeluarkan dari sebuah ayat makharijul huruf dan sifatul huruf. Misalnya ya mungkin kita terbiasa ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita terbiasa bedah hukum tajwid. Al misalnya al-qamariyah, hamdu mim sukun ketemu dal misalnya adalah idgham idhar syafawi, alhamdu lillahi itu lafzul jalalah tartik. Nah, di metode al-musin tajwid intensif itu diawali dengan makharijul huruf dulu, sifatul huruf dulu, fokus di situ dulu. Karena tadi tujuannya adalah teorinya kuat. Dan kita sajikan dengan packaging, dengan penyajian yang insya Allah mudah dipahami. Karena memang waktu kami juga menuntut ilmu tentang tajwid itu, yang kami hindari adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Kita maunya langsung aja ke ahkamu tajwid. Padahal kita bisa menguasai ahkamu tajwid itu karena kita menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Kita akan tahu secara teori dengan kuat, oh kenapa ya? Misalnya ketika nun sukun ketemu huruf qaf itu bacanya samar. Tapi ketika nun sukun ketemu huruf hamzah atau ha bacanya jelas. Nah, itu di situ karena litaba'udi makharijul huruf. Karena jauhnya ya tempat makhraj, tempat keluarnya huruf. Hamzah sama nun itu jauh. Hamzah itu di halqi tenggorokan, pangkal tenggorokan malah ya. Sedangkan nun ya itu di ujung lidah. Maka jelas ya. Beda sama qaf, itu samar, dia antara jelas sama yang idgham. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh metode al-musin. Jadi secara teori itu bisa kuat dan insya Allah disajikan dengan yang penyajian yang mudah lah insya Allah ya. Nah, jadi outputnya ketika sudah belajar ini ya menguasai semua kelas dan level, insya Allah siswa bisa membaca Al-Quran dengan benar dan menguasai dasar-dasar irama Al-Quran. Nah, ini kemudian secara penyusunan ini memang kurang lebih tahun akhir-akhir 2018 ya menuju 2019 itu sudah mulai ada ide untuk menulis ketika penulis atau penyusun mengajarkan metode Syafi'i ya. Itu di pesantren Aitam ya. Nah, ini alhamdulillah sudah kolaborasi dengan beberapa sekolah, diantaranya Paradisa ya, cendekia di Cibubur, kemudian pesantren At-Thalibun di Bogor. Ini tentu diterbitkan di lembaga RSI Rumah Sakit Indonesia, tempatnya di Pakuan Regensi ya, tetangganya Pak Urip ya, insya Allah. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada SOP dan juknis menghafal, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Belum, nanti kita juga akan screening dengan bab ataupun jilid 4 lah ya. Tapi kita bacakan dulu SOP-nya nanti, supaya jelas. Nanti di bagian akhir, sebelum kita tutup, itu ada screening dulu, sehingga ketika hari Senin atau hari Rabu itu sudah siap menghafal ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau masukan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nanti kita, pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, enggak apa-apa, langsung disela ya, langsung di raise hand ya, raise hand, langsung mengacungkan tangan lah ya. Baik, nah yang perlu diperhatikan dalam menghafal adalah tentu ada sisi-sisi motivasi ruhiyah itu jauh lebih utama ya. Misal bahwa tujuan kita menghafal itu untuk apa? Nah, itu kita juga harus terus
menanamkan dalam diri kita ya, bahwa kita menghafal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk dikatakan sebagai penghafal Al-Qur'an, bukan. Ya, demikian pula untuk membersihkan jiwa-jiwa kita gitu kan. Nah, itu motivasi-motivasi ruhiyah yang sangat penting ya. Itu sebelum ini semuanya ya. Nah, yang ingin dibahas di kesempatan kali ini adalah terkait dengan SOP dan juknis menghafal ya. Yang pertama, sebelum menghafal setiap santri RC wajib lulus screening metode Al-Muhsin dari jilid 1 sampai 4. Nanti kita akan coba screening ya, Bapak Ibu semuanya, terutama yang tahfidz zikri ya. Kalau talaqi bersanad kan memang sudah selesai lah ya. Kemudian sesi tahfidz, jadi para santri menambah hafalan baru ataupun ziyadah ya, atau murojaah dengan target satu pertemuan satu halaman selama sepekan atau selama 10 bulan dapat 1 juz. Ini kurang lebih lah ya. Bisa juga lebih daripada itu, tergantung Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk hafalan dimulai dari mana? Ini dari kami menawarkan, yaitu dari juz 1 atau juz amma. Kita mau dari belakang ataupun dari depan, itu dikembalikan ke masing-masing ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen dari juz 1, tidak masalah. Atau dari juz belakang juga nggak ada masalah. Yang penting berurutan ya. Jangan sampai berpisah-pisah, berpencar-pencar. Misalnya juz 1, kemudian juz 5, kemudian juz 10, itu kurang bagus. Tapi kita mau konsisten mau dari mana nih? Ya, mau juz amma terus ke atas gitu kan. Mungkin kalau mau dibatasi sampai juz ya 25 misalnya, nanti kita masuk ke juz 1, itu juga tidak masalah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah menghafal ya, pengen langsung ke hafalan yang baru, itu juga tidak masalah ya. Misalnya sudah punya hafalan 10 juz, dari juz 1 sampai juz 10, mau masuk ke juz 11, mangga silakan ya. Kemudian setiap santri RC langsung menghafal ketika sudah sampai lokasi RC. Jadi nanti kami sediakan ruangan ini, kapasitasnya untuk dewasa bisa 8, bisa 10, kami sediakan itu ya. Beberapa meja juga sudah ada insya Allah ya. Dan jangan lupa juga untuk memiliki mushaf masing-masing ya. Direkomendasikan mushafnya tidak ganti-ganti ya, terserah mau mushaf asli Madinah atau mushaf Madinah Indonesia ya, karena kan kayak Syamil, yang penerbit Syamil itu mushaf Madinah Indonesia. Sudah banyak penyesuaian ya, penyesuaian. Misalnya contohnya lafzul jalalahnya itu sudah panjang lamnya gitu kan, Allah. Tapi kalau mushaf Madinah asli itu lafzul jalalahnya dia nggak panjang ya. Nah, itu berapa perbedaan lah ya, beberapa perbedaan yang antara mushaf Madinah asli Madinah yang saku juga ada sama mushaf Madinah tapi cetakan Indonesia. Nah, itu kami harapkan Bapak Ibu membawa masing-masing ya, karena kami tidak menyediakan itu. Jadi ketika sudah sampai lokasi, itu kami arahkan ke meja masing-masing dan langsung menghafal. Dan kami setting memang untuk menghadap tembok ya, menghadap tembok, karena yang namanya menghafal ini butuh konsentrasi ya. Sebagaimana Ibnu Jamaah itu menyebutkan bahwa ketika menghafal seorang harus di ruang yang pandangan matanya terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal di pandangan matanya tidak terbatas, misalnya di pegunungan, ya kemudian juga di pasar atau ya pandangan-pandangan terbuka, maka ini agak berat untuk bisa menghafal dengan bagus ya, dengan kuat. Kecuali kalau sudah menghafal kemudian santai-santai nggak ada masalah ya. Untuk refreshingnya nggak ada masalah. Kemudian ya setiap pekan keempat, setiap bulannya agendanya adalah murojaah hafalan 3 pertemuan sebelumnya ya. Karena ya kata para ulama dalam sebuah syair, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa ukhrahu. Barang siapa yang meraih ilmu, maka sungguh dia beruntung baik di dunia maupun di akhirat ya. Berbicara ilmu tentu ini adalah ilmu agama ya. Saluhat dunyahu wa ukhrahu ya. Barang siapa yang meraih ilmu kemudian memurojaahnya, maka sungguh dia beruntung ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini pecutan juga buat saya, pentingnya murojaah ya, pentingnya review terkait dengan ilmu. Kadang-kadang di antara kita berpuas dengan ilmu yang sudah kita miliki, kemudian kita tidak memurojaahnya.
Maka kata para ulama, man hazal ilma wa dzakarahu. Barang siapa yang meraih ilmu kemudian dia memurojaahnya, mudzakarahnya, mereviewnya. Saluhat dunyah wa ukhrahu. Maka sungguh bahagia, sungguh baik, sungguh senang, sungguh ya bahagia kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian kata para ulama lanjutan daripada syair ini, fa'adim lil ilmi mudzakaratan, maka hendaknya senantiasa kita ini terus-menerus terhadap ilmu itu untuk kita murojaah, untuk kita review terus-menerus. Ya, fahayatul ilmi mudzakaratuhu, dalam sebuah riwayat yang lain murojaatuhu. Maka hidupnya ilmu itu dengan mereview, dengan murojaah. Dan mungkin kita menginginkan, saya maunya tuh Ustaz ya, apa yang saya hafal itu nempel terus, gak butuh murojaah gitu kan. Tapi ternyata faktanya memang tidak demikian. Hikmahnya apa? Supaya kita kembali kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Bisa dibayangkan kalau kita sekali menghafal kemudian langsung menempel, kemudian gak lupa-lupa. Bisa jadi mushaf-mushaf ditinggalin sama kita. Ya, di samping tentu ada hadis juga yang menjelaskan ya bahwa hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang lari dari talinya gitu kan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW ya, asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, bahwa hafalan Al-Quran itu lebih mudah, lebih cepat lepasnya daripada onta yang lepas dari ikatannya ya. Oke. Jadi pentingnya murojaah ya, maka 3 pertemuan sebelumnya itu nanti di pekan keempat kita akan murojaah. Artinya siswa atau santri RC ketika sudah sampai lokasi dia murojaah 3 halaman ya, kalau satu pertemuan 1 halaman ya. Nah, di pekan keempat itu setor berarti 1 lembar setengah ya. Kemudian durasi waktu ini 90 menit ya, karena kita mulai dari jam 4 sore. Artinya diharapkan kalau memang tempatnya jauh, maka sholat asar di Masjid Al-Furqan ya. Di Pak Konvergensi ada masjid besar, itu kita sholat asar di situ. Biar nggak terlalu terlambat lah ya. Jadi sholat asar di situ, kemudian setelah itu langsung ke kantor ataupun pesantren RC lah ya. Apa rinciannya? 60 menit menghafal 1 halaman yang akan disetorkan. Kenapa ini harus 60 menit? Ini pengalaman pribadi saya saja ya. Artinya saya lebih yakin ketika saya 60 menit di porsi untuk menghafal, itu yakin kuat. Beberapa kali saya mencoba kurang daripada itu nggak kuat gitu kan, nggak kuat. Kemudian mungkin di antara Bapak Ibu ya mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya, tapi kami standarisasikan 60 menit itu 1 halaman ya. Kemudian 30 menit laginya untuk apa? Untuk setor. Nah, kalau setor kan cepat ya. Karena kan sudah dihafal, tinggal setor 1 halaman. Insya Allah cepat, bisa 5 menit lah ya, atau kurang daripada itu. Kalau bacaannya seperti sudah ya. Oke, kemudian setor bacaan yang akan dihafal, yaitu 1 halaman dibaca melalui voice note. Jadi ini untuk menghindari dalam tanda kutip atau untuk efektivitas waktu ya. Jadi misalnya hari Rabu nih, maka malam Rabu itu diharapkan Bapak Ibu untuk menyetorkan melalui voice note bacaan yang akan dihafal. Misalnya ya surat Al-Baqarah yang ayat 30 misalnya ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, bacaan itu yang akan direkam melalui voice note, kemudian dikirimkan via grup WA ya. Nanti admin bikin grup WA, nanti di situ ada saya juga. Nanti diverifikasi oleh saya bacaannya, kira-kira apa yang harus diperbaiki, nanti akan dinilai. Artinya nanti akan ada, oke lanjut, besok nanti langsung dihafal. Atau mohon maaf, coba diulangi untuk bacaan ini masih belum benar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kita tekankan setor dulu? Karena untuk menghindari kesalahan. Ya, karena kalau sudah dihafal dan salah itu lebih rumit untuk menghafalnya. Ya, ini juga pengalaman juga. Ya, saya yakin yang sudah menghafal Quran lagi-lagi ini yang salah, gitu kan? Lagi-lagi ini yang salah. Padahal sudah berkali-kali. Ya, itu karena awalnya. Ya, karena awalnya. Oke, kemudian perkembangan target hafalan bisa diupdate oleh santri di grup Tahfidz Weekly dengan format. Misalnya
Ya, setelah Bapak Ibu sudah store hari Rabu nanti misalnya, maka tolong diupdate masing-masing ya. Untuk hafalan baru misalnya nama siapa, misalnya namanya Fuad, juz 1 surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 misal. 14 Agustus 2023. Apa komentar muhafiznya? Lulus atau mengulang gitu kan? Kalau memang lulus berarti kan nanti pekan berikutnya ke ayat ke-6 sampai berapa gitu kan, satu halaman. Nah itu ya. Nanti murojaah, nah ini untuk pekan keempat. Ya, misalnya nama, juz surat dan ayat, tanggal, bulan, atau mengulang. Misalnya namanya Ali, juz 1, surat Baqarah 1 sampai 5, lulus misalnya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi update di grup VA ya. Jadi kita gunakan sarana ini yang memudahkan dalam rangka untuk kebaikan. Kemudian kira-kira apa sih yang dilakukan oleh santri RC ketika sudah ada di lokasi pesantren RC ini ya. Nah, tentu setiap santri wajib bawa mushafnya masing-masing ya. Kemudian setoran ziyadah hafalan baru. Sebelum menghafal, santri RC menyetorkan bacaan yang akan dihafal kepada muhafiz untuk verifikasi tajwid dan taksinya by voice note dan dilaporkan ke grup WA tadi. Setoran hafalan baru secara bergiliran kepada muhafiz tidak kurang dari 1 halaman ya. Kalau lebih dari 1 halaman nanti dipertimbangkan setelah semuanya selesai, misalnya mau nambah lagi silakan. Kemudian disarankan setiap santri menghafal setiap ayatnya atau potongan ayat jika panjang minimal sebanyak 10 kali. Ya, misalnya surat Al-Baqarah ya, ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai khalifah. Kita putar, kita ulang-ulang sembari melihat dengan mata kepala kita ya 10 kali. Jadi mata kita sambil melihat ayat itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah 10 kali. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah 1. Wa idz qala rabbuka. Jadi mata kita terus melihat kepada tulisan itu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah 2, 3, 4 sampai 10. Baru setelah 10 kita tutup mushafnya. Ya. Berapa kali kita mengulang? 3 kali lah minimal ya. 3 kali minimal. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. 3 kali. Baru setelah itu hafal, lanjut ke potongan ayat berikutnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Nah, itu diulang-ulang. Nah, cara menghafalnya juga ya kami wajibkan seluruh santri RC untuk mengeluarkan suaranya ya. Untuk apa? Mengeluarkan suaranya. Jadi enggak apa-apa ruangan ini betul-betul hidup dengan suara yang menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena menghafal dengan suara lantang itu akan direkam oleh telinga kita. Ya, artinya disebutkan oleh para ulama ya, tikraru ya al-alfaz fil lisan katikrori ya al-faham fil qalb. Pengulangan lafaz melalui lisan itu sama saja pengulangan pemahaman di hati kita. Kita kalau pengen paham terhadap Al-Qur'an isinya, maknanya, maka kita coba berulang-ulang memahami di hati pikiran kita, maka insya Allah akan menempel lama. Demikian pula kalau kita ingin ayat Al-Quran kita hafalannya menempel lama, maka kita ulang-ulang dengan lisan kita. Nah itu ya disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tazkiratus Sami'i wal Mutakallimi ya. Buku panduan ya bagi as-sami' yang mendengar dan juga mutakallim yang berbicara, untuk murid dan guru tentunya. Jadi itu saran kami ya Bapak Ibu, nanti ketika sudah sampai di sini pokoknya lantangkan suaranya. Enggak apa-apa saling bersautan juga enggak ada masalah ya. Ya. Oke, enggak usah malu-malu untuk mengeraskan suara. Oke, itu 10 kali itu kita rekomendasikan seperti itu. Ya nanti prakteknya nanti ya Bapak Ibu yang ini yang jalanin ya. Yang jalanin seperti apa. Tapi ini panduan dasarnya seperti ini.
Kemudian muhafidz memberi tanda pada ayat yang sering salah dibaca oleh siswa atau oleh santri ya. Tadi pentingnya Bapak Ibu membawa mushaf sendiri. Jadi ketika muhafidz menyatakan salah, nah itu Bapak Ibu langsung memberikan tanda. Maka perlu bawa pensil ya, pensil. Oh ini yang sering salah. Kemudian sambil menunggu giliran setoran kepada muhafidz, siswa saling menyimak hafalan yang akan disetorkan. Ya. Ini sebetulnya lebih ke arah ketika murojaah ya. Siswa yang sudah setoran hafalan kepada muhafidz melakukan pengulangan hafalan murojaah sesama temannya. Artinya ketika memungkinkan ya, ketika memungkinkan. Ya, kalau nggak memungkinkan ya murojaah sendiri ya. Karena sudah cukup melalui muhafidz. Kemudian murojaah ya, hafalan lama ini. Siswa melakukan murojaah kepada muhafidz dengan cara bergantian dan siswa yang belum mendapat giliran supaya saling menyimak. Ya. Jadi sebelum ya muhafidz itu ataupun para bapak ibu atau santri RC itu maju ke muhafidz untuk murojaah, ya. Nanti sistem murojaahnya seperti apa Ustaz? Itu ngelihat dari jumlah hafalan ya. Kalau jumlah hafalan yang di murojaah masih sedikit, misalnya 1 lembar atau 1,5 lembar, mungkin masih bisa setor secara semuanya keseluruhan. Tapi kalau sudah setengah juz, itu sistemnya adalah dengan sambung ayat. Ya. Nah maka sebelum ke muhafidz itu nanti kita pasang-pasangkan Bapak Ibu, ya, si Fulan, misalnya Pak Urip sama Pak Fuad gitu kan, itu pasangan untuk saling menyimaknya. Baru setelah itu maju ke muhafidz. Ya. Itu lebih efektif ya. Oke, nah ini beberapa gambaran juknis dan SOP yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Insya Allah tidaklah SOP dan juknis menghafal yang disusun kecuali dalam rangka untuk menertibkan kita semua di dalam menghafal dan tentunya menambah semangat kita di dalam menghafal dan meluruskan niat kita di dalam menghafal supaya tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi yang kedua. Sebelum terakhir nanti kita akan coba screening dengan metode Al-Muhsin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada kita langsung ke ya screening Ada metode. Ustaz. Oh ya, Ada silakan. itu Ustaz mau tanya itu ada apa durasinya ya? Iya, ya. 60 menit untuk menghafal dan 30 menit untuk apa setoran. Iya, Misalkan betul. Ustaz, kita kan sudah pernah menghafal kayak gitu, terus juga dari rumah juga sudah mempersiapkan gitu. Jadi Oke. nggak butuh waktu lama untuk di RC untuk apa menghafal lagi gitu Ustaz, nggak Iya, dari awal banget gitu. iya. Apa bisa langsung setor atau menunggu 1 jam baru disetorkan? Bisa langsung setor atau minimal pemanasan dulu lah ya Ustaz Fuad ya. Iya. Jadi ketika nyampe kantor RC minimal sekali di murojaah ya hafalan barunya baru kemudian bisa langsung setor. Saya juga kadang-kadang begitu ya. Misalnya besok ini masuk kepada juz 3 misal. Maka malam itu saya coba persiapkan dulu. Dan itu lebih apa ya? Lebih rileks mungkin bawaannya ya ketimbang kita di halakoh menghafal gitu kan. Karena Betul Ustaz. kalau di halakoh menghafal itu bawaannya kayak terburu-buru gitu kan. Panik kadang-kadang Ya, Sen. kadang-kadang panik ya. Kadang-kadang panik. Berarti setelah udah pengalaman ya. Kadang-kadang panik. Tapi lagi-lagi kita kembalikan ke Bapak Ibu. Itu lebih ahsan, lebih bagus ketika Bapak Ibu ibaratnya ketika datang ke RC itu sudah punya hafalan yang akan disetorkan. Ya, artinya satu halaman sudah siap nih untuk disetorkan. Jadi di RC itu tinggal ibaratnya ngulang-ulang saja, bukan menghafal baru. Ya. Dan ketika sudah selesai setor pun, ya dia mengulang hafalan ataupun menghafal baru halaman berikutnya. Jadi itu strategi ya, gak ada masalah. Itu tentu lebih baik lah ya, lebih baik. Kenapa? Karena semakin kita siap, ya itu semakin lebih baik lagi. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Wayak, barakallahu fika.
Tapi lagi-lagi kami menyediakan slot itu secara SOP semuanya kebagian gitu ya, semuanya kebagian. Anomali-anomali seperti itu adalah bagian dikembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing, karena bisa jadi Bapak Ibu kesibukannya beda-beda, ya sempatnya di ruang RC saja gitu kan, ya di ruang RC saja itu nggak ada masalah ya. Oke, barakallahu fiik. Pak Raisman, ada pertanyaan Pak Raisman? Iya Ustaz, alhamdulillah menyimak Ustaz. Nggak Belum menyimak. ada Oke. Ustaz. Siap. Pak Urip, ada pertanyaan Pak Urip? Tetangga? Ada di obrolan ada yang nanya Ustaz. Oh iya nih saya baru buka nih. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, untuk tahfidnya ini online atau offline Ustaz? Hafalan dimulai dari juz 1 ya, bukan juz 30, apa di dalam hafalan diikuti dengan membaca hurufnya Ustaz? Ini Bu Eva ya, Bu Eva. Tadi saya sampaikan beberapa orang tadi kayak Bu Cici, dia lokasinya di Bekasi. Kemungkinan kita nanti akan coba akomodir yang online ya. Tapi kalaupun offline itu kita yang kita harapkan ya. Kenapa? Karena offline tentu jauh lebih maksimal daripada online ya. Tapi kaidah dalam usul fikih dalam agama kita, mala yudraku kulluhu fala yutraku julluhu. Segala sesuatu yang tidak bisa kita capai keseluruhannya, maka jangan juga kita tinggalkan sebagian besarnya. Artinya mampunya kita online ya, offline. Jadi tersedia buat yang online juga, nanti kita akan coba diskusikan dulu di tim RC seperti apa mekanismenya. Tapi yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang offline ya, yang offline. Nah, tentu untuk makharijul huruf itu ada pada tentunya ada ya. Karena apa? Karena menghafal itu tahapannya setelah tajwid dan tahsin. Makanya kan ada setoran dulu secara voice note. Ya, voice note untuk yang baca halaman yang akan disetorkan. Nah, di situ nanti akan ada perbaikan makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya jawaban untuk Bu Eva ya. Oke. Oke ya. Apakah dengan irama juga? Tentu ya, kalau kita berbicara tentang irama, masing-masing kita itu insya Allah ada iramanya. Tinggal iramanya seperti apa, yaitu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Ada irama syekh saya sendiri gitu kan, ada syekh Musyari Rosyid dan segala macam. Itu kita masih bebaskan lah, terserah ya. Sebelum nanti kita akan belajar irama yang terpola ya. Artinya Bapak Ibu tahu, oh ini caranya seperti ini. Sehingga ketika membaca Al-Quran dengan beda-beda ayat, itu bisa dengan beda-beda irama ya. Oke. Walaupun tentu kita sampaikan bahwa irama itu sifatnya adalah komplementer ya. Keindahan intinya ada pada tajwid dan tahsin. Yang ada tajwid pada tahsin. Oke. Oke, kalau tidak ada kita langsung kepada screening ya. Mungkin pertama kita masuk kepada jilid 4 ya. Jadi setiap jilid metode al-muslim ini dari 1 sampai 4 itu ada ujian naik kelasnya lah, ujian naik kelasnya. Nah, yang kelas dokter itu sudah sampai jilid 3 ya. Yang RSPNI itu sudah sampai jilid 3. Oke, baik ya. Silakan Pak Fuad atau Ustadz Fuad, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Baca Ya. atau bagaimana? Baca ya, ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan. Ola. Iya. Ila. Hmm. Tubu. Ya. Sirotin. Ghalidhin. Ya, sebentar. Di metode al-muslim ini cara membacanya. Ini kita kan bicara teori kuat, praktik tepat ya. Mungkin kadang-kadang kita praktek sebetulnya ini benar apa enggak gitu kan. Karena memang didasari dengan teori yang mungkin kita masih samar-samar ya. Maka kita katakan ya teori kuat ya terkait dengan mad tabi'i ini adalah pengucapannya adalah 2 harokat ya, 2 harokat, dan
untuk pengucapannya caranya adalah dengan sekali ayunan. Ya. Sekali ayunan itu dari segi gelombang suara ya. Contoh nih, hudan, ya, hudan itu namanya sekali ayunan ya. Boleh juga nanti dengan katakanlah menggelengkan kepala itu juga. Itu masalah metode ya. Hudan. Tapi itulah teori yang kuat, nanti prakteknya bisa tepat. Qala. Jadi nggak ada syubhat lagi gitu kan. Coba ulangi, mohon maaf Ustaz Fuad. Hudan. Oke. Qala. Oke. Qila. Bagus. Tubu. Ya, Siratin. bagus. Ghalidhin. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Rabbuhu. Nah, hu-nya ini mohon maaf, emang ini bukan Musab Madinah, Musab Madinah Indonesia ya. Rabbuhu, hu-nya yang mad, coba. Rabbuhu. Ya, Rabbahu. ya. Qaumihi. Hi-nya sekali ayunan coba. Qaumihi. Oke. Terus, Raqiban. nah, mad iwad. Ini madnya ada dua ya. Mad iwad, coba. Raqiban. Raqiba ya. Ba, iya, iya. Raqiba. Ya, terus Kabira. bagus. Ma'rufa. Ya, Hasiba. ya. Mafrusa. Ba, Eh, ya. mafruda. Ya, terus Sadida. ya, Sa'ira. ya. Hakima. Oke. Nah, ini mad tabi'i harfi ya, namanya mad tabi'i harfi. Coba. Alif lam ra. Nah, itu kelebihan harokat. Alif Yang lam ro, ro-nya. Kita fokus di ro, walaupun yang lain juga tentu harus benar. Coba. alif lam ra. Oke, terus Oha. bagus. Osin. Sinnya panjang. Ini mad lazim. Osin. Terus Yasin. bagus. Amin. Nah, haknya itu dua harokat. Mad tabi'i harfi. Amin. Ha ya, ha coba ulangi. Ha. Ya. Amin. Gimana Sat? Ya, ini kan kita mad tabi'i harfi sama dengan mad tabi'i yang ada pada kalimat ya. Jadi dua harokat sekali ayunan. Hamim. Coba. Hamim. Ya, dan pengucapannya jangan sampai ada hamzahnya ya. Ada hamzahnya seperti ini. Ha mim. Nah, itu salah. Tapi dia alif. Ha mim. Coba. Hamim. Oke, lanjut. Mad badal. Amanu. Ya, ini sebetulnya salah salah benderanya. Ini Itu. harusnya naik. Jadi dia mad badal itu kan sama dengan mad tabi'i ya. Oh gitu Sat. Cara panjangnya. Jadi sekali ayunan coba. Amanu. Bagus. Abaukum. Ya, nah ini lanjut nggak apa-apa. Terus Qul ya, terus imanan. ya, terus Adama. bagus. Yastambi'unaka. Bagus. Utu. Bagus. Aminu. Iya. Ufi. Ali. Bagus. Terus Ini muat wajib ya Sat? iya, mad wajib. Su'a. Ya, terus Sya'a. ya.
Adha'a Hmm. binaan. Hmm. Si A ini gimana Ustaz bacanya? Siat. Siat Ya. ja'a Oke. Terus jaiz munfasil. ma ahalla Ya. anfusakum Ya. fi ayyi Hmm. ma akfara Bagus. qalu inna Hmm. fi anfusikum Bagus. Terus. al-bayana. Nah, kalau mad adli sukun berarti disukunkan. Coba. Oh, al-bay Hmm. gimana saat bacanya saat? Al-bayan. Kalau mad adli sukun ini kan bisa 2 sampai 5 lah ya. 5 Oh, harokat ya. Al-bayan. Terus. al-bayan Hmm. al-mizan Hmm. ya'lamun yaksibun jahim na'im Ya, terus mad lazim. nun qaf sad Ya. alif lam mim. Oke, terus Ini suaranya gimana Seth? mengecil. Bacanya Seth? Suaranya mengecil begitu. Oke, ya. Alif lam. Jadi kita panjangin dulu. Dia kan kayak walad bolin ya. Jadi do-nya itu kan dipanjangin dulu. Walad bo baru masuk ke lam. Ini juga sama. Berapa harokat Seth? Nah, 6 harokat. Jadi jenjang atau level mad itu ada 3. Yang paling tinggi adalah lazim. Ya, pertama adalah mad lazim itu 6 harokat. Setelah mad lazim ada mad wajib itu 4 sampai 5 harokat, bahkan ada juga sampai 6 ya. Kemudian yang berikutnya adalah mad jaiz munfasil, yaitu 4 harokat. Ya, 4 harokat. Nanti kalau yang di Raudhatul Mu'addil ya itu bisa 2 harokat, 2 harokat ya. Tapi itu levelnya ya. Pertama adalah lazim, ini paling panjang, yaitu 6 harokat. Kemudian mad wajib, kemudian mad jaiz ya. Nah, di sini ada mad lazim harfi nun qaf shad gitu kan. Nah, ini juga sama mad lazim harfi ya. Nah, lam, nah ini alif lam mim. Jadi la-nya panjangin dulu, la, baru dikit-dikit masuk mim. Alif lam mim. Nih ana. Coba. Alif lam mim. Oke, terus Al panjang ini ini ya. Al ana. Coba. oh gitu. Al ana Terus kafatan. iya. Ya pokoknya panjangin dulu 6 harokat K-nya ya. Kafatan. Coba. Kafatan. Ya, itu ya. Oke, saya kira cukup. Insya Allah Ustaz Fuad lulus lah ya untuk jilid 4. Nanti bisa langsung menghafal ya. Syukran Oke. jazakallah khairan. Wa'alaikum barakallahu fikum. Oke, Pak Urip selanjutnya. Silakan Pak Urip. Siap, bismillah. Hmm. Dan Oke, bagus. ola Hmm. kila I-nya dong, satu sekali aja nanti. kila Nah, oke.
tubu, Bu-nya. tubu, Bagus. siratin, Bagus. golidin, Oke, terus. Ra- Ini. Rob, Rabbuhu. Ya, jadi ini mad silah qasirah. Mad silah itu mad yang ada pada dhamir ya. Bu itu. Jadi madnya itu mad tabi'i coba. Rabbuhu, Rabbahu, Nah, hu-nya itu sekali ayunan, Pak Urip. Rabbuhu. Coba. Rabbuhu. Kurang. Itu masih satu harokat. 2 harokat coba. Oh, 2 harokat. Ya. Rabbuhu, Rabbahu, Ya. qaumihi. Ya, sebentar. Nah, mungkin kalau anak-anak zaman old ya, kita nih ya, mungkin Pak Urip juga mengenalnya dengan istilah alif ya. Berapa alif panjangnya gitu kan? Ya kalau apa namanya penamaan sekarang itu namanya harokat. Jadi alif itu kan sebetulnya dipecah jadi 2, maka jadilah harokat. Oke, lanjut. Raqiban. Bagus. Afwan, pad iwad ya. Raqiba gitu. Raqiba. Terus Katsira, kabira. bagus. Ma'rufa. Bagus. Hasiba. Bagus. Mafruda. Bagus. Hadida. Bagus. Sa'ira. Bagus. Hakima. Bagus. Alif lam ra. Oke, terus Toha. ha. Oh, ha. Tosin. Yang toha dulu, Pak. Toha. Ya, terus Tosin. bagus. Yasin. Bagus. Terus Hamim. bagus, barakallahu fiik. Terus Amanu. bagus. Abaukum. A-nya panjang, 2 harokat atau sekali ayunan. Abaukum. Bagus. Kul'i. Bagus. Imana. Bagus. Adama. Bagus. Yastanbi'unaka. U-nya ya, 2 harokat. Yastanbi'unaka. Bagus. Utu. Iya, terus Aminu. ya. Ufi. Bagus. Ali. Bagus. Masya Allah. Terus Su'a. nah, panjang 5 harokat. Su-a. Coba. Su'a. Sya'a. Ado'a. Bina'a. Ya. Siyat. Siyat. Panjang si-nya. Si'at. Coba. Si'at. Ja'a. Oke. Terus Ma'ahal. oke. Ma'ahala. Oke. Qa'a. Ini ku ya, ku. Ku. Qu anfusakum. Bagus. Fi ayyi. Ma akfara. Bagus. Qalu inna. Ya. Qalu inna. Terus Fi anfusikum. dia terus Al-bayin.
Al-bayina. Nah, ini amad arti sukun ya. Jadi akhirnya disukun. Al-bayan. Al-bayan. Al-mizan. Ya'lamun. Yaksibun. Jahim. Naim. Oke. Nun. Qaf. Sod. Ya. Alif lam mim. Masya Allah, lanjut. Alif la al Al. an Ya. Oke. kafah. Ya. Oke, bagus. Barakallahu fiik. Taurib. Najih insyaallah. Lulus nanti bisa langsung kembali. Oke, Pak Rayisman selanjutnya. Baik, Ustaz. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan. Oke, Qala. bagus. Qila. Tubu. Tubu. Oke, Siratin. bagus. Ghalidhin. Rabbahu. Rabbu dulu. Rabbuhu. Oke, Rabbahu. ya. Qaumihi. Oke. Raqiban. Ba, ya, imad iwad. Oh ya, Ustaz, apa Ustaz? Hmm. Raqiba. Oke, Kabira. bagus. Ma'rufa. Bagus. Hasiba. Hmm. Mafruḍa. Sadida. Sa'ira. Hakima. Alif lam ra. Nah, mad lazimnya kurang. Walaupun ini bukan Baik. bahasan lazim ya. Ya, Oke, Ustaz. Alif lam ra. bagus. Toha. Tosin. Yasin. Hamim. Bagus. Amanu. Bagus. Abaukum. Banyak panjang. Abaukum. Oh Oke, ya. enggak apa-apa. A-nya kurang. A-nya sudah A-nya kurang. cukup. A-nya sudah cukup. Enggak apa-apa, lanjut. Qul imana. Oke. Adama. Yastanbi'unaka. Bagus. Utu. Aminu. Iya. Ufi. Ala. Ali. Oh ya, afwan. Ali. Bagus. Su'a. Bagus. Sya'a. Bagus. Adha'a. Bagus. Bina'a. Bagus. Si'at. Oke. Ja'a. Bagus. Ma ahalla. Bagus. Ku anfusakum. Bagus. Fi ayyi. Bagus. Ma akthara. Bagus. Qalu inna. Oke. Fi anfusikum. Bagus. Al-bayan. Al-bayan. Bagus. Al-mizan. Ya'lamun. Yaksibun. Jahim. Naim. Ya, terus. Nun. Qaf. Sad. Bagus. Alif lam mim.
Al-an. Ka kafah. Oke, ya. Untuk al-an sebetulnya an-nya itu dia matobe ya. Al-an. Al-an. Oke, tapi kalau diwakafkan memang mad alif disukun ya. Oke, Yes. cukup barakallahu fikum Pak Raisman, ya lulus artinya nanti bisa langsung menghafal. Syukur jazakallah khairan. Alhamdulillah. Wayak Pak Raisman. Muhammad Kurniawan, silakan. Ini saya panggil Pak Kurniawan, Pak Muhammad. Kang Wawan aja, Ustaz. Oh, Kang Wawan. Mangga Kang Wawan. Yuk. Ya, Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan qala qila tubu siratin ghalidhin rabbahu qaumihi raqiba kabira ma'rufa hasiba mafruḍa sadida sa'ira hakima alif lam ra toha toha tosin yasin hamim. Nah, jangan terdengar seperti akhirnya hamzah ya. Jadi hamim. Coba. Oh ya. Hamim. Bagus. Amanu. Afwan, ini mat tabi'i ya. Astagfirullah. Maksudnya dari segi hukum mat tabi'i 2 hal. Oh ya. Oke. Amanu. Bagus. Abaukum. Iya, betul udah. Oh ya. Qul Bagus. Imana. Bagus. Adama. Yastambi'unaka. Ya. Utu. Aminu. Ufi. Ali. Su'a. Sya'a. Adha'a. Bina'a. Si'at. Ja'a. Bagus. Ma'ahalla. Bagus. Anfusakum. Fi ayyi. Ma'akfara. Bagus. Qalu inna fi anfusikum. Bagus. Al-bayan. Al-mizan. Ya'lamun. Yaksibun. Jahim. Na'im. Nun. Qaf. Sad. Alif lam mim. Al-an. Kafatan. Bagus. Barakallahu fika Kang Awan. Mumtaz. Barakallahu fik. Lanjut ya. Alhamdulillah. Barakallahu. Syukran, Ustaz. Ya, Pak. Burhan. Ya, Ustaz. Silakan. Hudan. Qala qila tubu siratin
ghalidhin rabbuhu Oke. rabbahu Ya terus. rabbahu qaumihi iwat ya Ya. raqiba kabira ma'rufa hasiba mafruḍa sadida sa'ira hakima alif lam ra taha qasin yasin hamim amanu abaukum qul imana Ya nggak betul apa-apa. kan? Lanjut. Adama yastam biunaka utu aminu ufi ali su'a sya'a adha'a bina'a si'at ja'a ma ahalla anfusakum fi ayyi ma akfara qalu inna fi anfusikum al-bayan al-mizan ya'lamun yaksibun jahimin jahim na'im nun qaf so alif lam mim al-an kafah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustadz Burhan ya. Suaranya udah kebentuk ini jadi qori insya Allah ya. Amin. Namanya sudah dapat. Barakallahu fiik. Oke, lanjut. Selanjutnya Bu Cici, silakan, mangga Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan qala qila tubu siratin ghalidhin rabbahu qaumihi raqiba kabira ma'rufa hasiba mafruḍa sadida sa'ira hakima alif lam toha tosin yasin hamim amanu abaukum qul imana adama
yastanbi'unaka utu aminu ufi ali su'ah sya'a adha'a bina'a si'at ja'a Oke, lanjut. mahalla fu anfusakum fi ayyi ma akthara qalu inna fi anfusikum al-bayan al-mizan ya'lamun yaksibun jahim na'im nun qaf sad alif lam mim an kafatan. Masya Allah, barakallahu fiki Ibu Cici. Lulus insya Allah, nanti langsung menghafal ya. Oke, selanjutnya yang belum, siapa ini? Tadi Bu Eva, mana Bu Eva? Apakah live group? Oke ya, kayaknya oke ya, berarti sudah semua ya. Barakallahu fik. Secara umum tadi sudah bagus semua, artinya sudah layak untuk menghafal, tinggal nanti perbaikan-perbaikan di tengah menghafal itu masih perlu ya, masih perlu, karena kan detail-detail ayat-ayatnya nanti beda-beda lah, beda-beda. Tapi secara umum ini jilid 4 ini kaitannya dengan hukum-hukum tajwid, terutama terkait dengan mad ya, mad tabi'i sama mad far'i. Adapun jilid 3 itu kaitannya sama ahkam nun. Ya, nun sukun, mim sukun, dan yang seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai di sini mungkin pertemuan kita tahfidz weekly. Nanti kita akan coba diskusikan para peserta yang memang jauh ya tempatnya dari Bogor. Artinya ada yang dari Bekasi, ada juga tadi yang sempat berhalangan, mohon maaf nggak bisa katanya karena jarak mungkin ya. Nanti kita akan coba diskusikan sama tim RC seperti apa mekanismenya yang tahfidz online ya. Tahfidz online. Dan yang lain mudah-mudahan juga diistiqomahkan untuk bisa terus ya ikut dalam tahfidz weekly ini ke kantor RC, karena tentu untuk terus memompa semangat, menjaga semangat itu adalah bertemu dengan kawan-kawan ataupun circle yang memang sama-sama menghafal Al-Quran. Baik, saya kira cukup di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan segala macam nanti kita akan diskusikan di ruang grup WA ya, WhatsApp grup khusus tahfidz weekly angkatan pertama ini. Dan tentu saya berharap mudah-mudahan kita semua, baik saya maupun Bapak Ibu, istiqomah untuk menjadi penghafal Al-Quran ya. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Barakallahu fikum wa man haulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Ya, Pak.